Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semuanya? Tetap jaga kesehatan ya. Soalnya sekarang ini lagi musim sakit nih. Banyak yang kena flu dan batuk, sama kayak aku, lagi sakit. Tapi jangan sampai sakit hati ya, susah sembuhnya. Oke, langsung aja. Hari ini aku akan kembali membawakan cerita horor untuk pendengar sekalian. Cerita aku ambil dari karya karsa karangan R. Agil Saputra yang berjudul Central Java 1968 Gembung Based on True Story. Aduh, kalau bahas cerita true story pasti menarik banget nih. Seperti apa? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Magelang, Jawa Tengah, 1968. Suatu pagi di sebuah desa yang tentram dan sejuk. Pagi itu sekitar pukul 6 pagi, warga desa digegerkan oleh temuan mayat tanpa kepala mengambang di pinggiran sungai yang mengalir di belakang desa tersebut. Mayat itu terlihat masih utuh, meski tubuhnya sudah agak menggelembung. Terlihat juga seutas tali tambang yang terkait di tubuhnya. Ketika salah satu warga mencoba meraihnya dengan bambu, mayat itu terbalik dan tampak tali tambang menjuntai berukuran 4-5 jengkal orang dewasa di bagian belakang pinggulnya. Kemungkinan mayat ini terlepas dari pemberatnya sehingga mencuat ke permukaan. Hingga tak selang beberapa lama petugas pun datang untuk mengevakuasi mayat tersebut. Mayat itu pun berhasil dievakuasi ke pinggiran sungai dan setelah diperiksa oleh petugas, tak ditemukan identitas dari mayat tanpa kepala itu. Petunjuk awalnya hanyalah cincin akik di jari manis tangan kirinya, kemeja putih dan lengan dan celana katun krem yang masih melekat di tubuhnya. Meskipun demikian, pihak berwajib tak membutuhkan waktu lama untuk mengidentifikasi siapa mayat tersebut, karena para warga langsung yakin mengenalinya beberapa saat setelah mayat itu dibawa ke bibir sungai. "Sutarji ki, jelas Sutarji," kata para warga yang melihat postur tubuhnya dan gaya pakaiannya saja meski tanpa kepala. Mendengar itu, sebut saja Ningsih, 14 tahun, salah satu warga yang tengah berada di TKP, langsung berlari ke rumah Wati, salah satu temannya sekaligus sahabatnya, yang mana Wati ini adalah adik kandung dari Sutarji. Dugaan sementara identitas dari mayat tersebut. Dengan panik dan gugup, Ningsih menggedor-gedor pintu rumah Wati yang kebetulan langsung dibukakan oleh Wati sendiri. Mas Sutarji, Mas Sutarji ada di rumah ndak?" ucap Ningsih dengan gemetar. "Ndak ada, Mas Sutar belum pulang dari kemarin," jawab Wati. Ada mayat ditemukan di kali. Ayo, kamu harus lihat," ucap Ningsih sambil menyeret tangan Wati. "Aduh, ada apa sih kamu?" kata Wati dengan agak kesal. "Wes toh, sekarang kamu ikut aku aja," kata Ningsih sambil berjalan tergesa-gesa menuju tempat mayat itu ditemukan. Sesampainya di TKP, Ningsih dan Wati pun turun ke sungai. Tampak para warga menatap dua orang remaja itu dengan tatapan gelisah, terutama tatapan mereka kepada si Wati. Hingga ketika si Wati mengintip mendekati mayat itu, sebut saja Mbok Surinem, salah satu warga setempat, tak kuasa menahan tangis, memeluk Wati dari belakang. "Sing sabar Yondo, sing sabar," ucap Mbok Surinem sambil terisak. Wati yang sempat kebingungan pun kini mulai mempunyai perasaan yang tak baik ketika melihat cincin batu akik di tangan mayat tersebut. Wati memajukan kepalanya, mengeritkan dahinya, menatap mayat itu lebih detail. Hatinya mulai berkecamuk, tapi ia harap ini hanyalah mimpi. "Hah, Mas Tarji," batinnya dalam hati. Untuk meyakinkannya, mata Wati langsung melihat ke tangan kanan dari mayat itu. Dan seketika Wati pun histeris melihat bercak hitam di bawah lekukan siku dari mayat tersebut, yang mana bercak hitam itu adalah tanda lahir dari kakaknya, yaitu Sutarji. Hingga selang beberapa lama ibunya pun datang.
Tampaknya ada salah satu warga yang memberitahunya juga. Melihat Wati anaknya menangis, sang ibu langsung berlari menerobos kerumunan itu. Dan tanpa butuh waktu lama, hanya dengan melihat bentuk kuku dari mayat itu, sang ibu langsung mengenali jasad itu adalah Sutarji, anak bungsunya. Tanpa sempat menyentuh mayat anak itu, sang ibu langsung limbung roboh ke tanah karena pingsan dan digotong oleh warga untuk menjauh dari tempat itu. Begitu juga dengan Wati yang kini tampak syok dan dipapah oleh Ningsih sahabatnya meninggalkan tempat itu. Jasad Sutarji langsung dibawa oleh petugas untuk diperiksa lebih lanjut dan terkuak identitas dari jasad tersebut. Mayat tanpa kepala itu adalah Sutarji, warga desa setempat. Jadi Sutarji adalah pemuda berumur 28 tahun waktu itu, berprofesi sebagai belantik sapi atau pedagang sapi yang cukup sukses, terlahir dari keluarga yang biasa saja. Ayahnya adalah tentara, namun sudah meninggal, dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Ia anak perempuan dari dua bersaudara, dan seperti yang sudah kita ketahui, adiknya adalah Wati, perempuan berusia 14 tahun. Kemarin pagi adalah terakhir kalinya Sutarji terlihat hidup. Sekitar jam 10 pagi kemarin, ia berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Secang, daerah yang berada di antara kota Magelang dan Temanggung, untuk menemui temannya. Tak firasat apapun dari ibunya, karena memang Sutarji tampak biasa saja saat berpamitan, tak aneh apapun, tak ada buang firasat atau buang tabiat. Walau malamnya sang ibu sempat berujar kepada Wati, adik Sutarji, yang khawatir karena anak sulungnya itu tak juga pulang. Hingga esok harinya kekhawatiran itu berbuah pahit ketika Sutarji ditemukan tewas tanpa kepala, mengambang di pinggiran sungai itu. Kurang lebih selama 3 hari sejak ditemukannya jasad Sutarji, pihak yang berwenang dibantu oleh masyarakat terus menyisir aliran sungai itu untuk mencari bagian kepala Sutarji yang hilang. Penyisiran dilakukan hampir sejauh 10 km ke hulu bila mana kepala itu tertinggal di atas, dan ke hilir bila mana kepala itu hanyut ke bawah setelah titik jasad ditemukan. Namun hasilnya nihil, kepala Sutarji tak ditemukan. Sementara itu, bersamaan dengan keputusan para petugas dalam pencarian kepala Sutarji, mulai tersebar kabar tak baik yang entah dari mana sumbernya. Isu itu mengatakan kalau tewasnya Sutarji ini berhubungan dengan tragedi 65 yang secara tersirat dan tidak langsung menuduh Sutarji sebagai anggota dari PKI. Desas-desus tak bertuah itu juga dipertebal dengan hilangnya salah satu teman dekat Sutarji, yaitu Bejo, yang sudah hilang bagai ditelan bumi bahkan jauh sebelum jasad Sutarji ditemukan. Mengingat Bejo, teman Sutarji itu diduga kuat adalah anggota dari SOBSI atau Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang mana SOBSI ini adalah organisasi underbow dari PKI yang keberadaannya menjadi terlarang setelah masa Orde Baru. Dan mungkin atas dasar persahabatannya dengan Bejo itulah nama Sutarji mulai diseret dan dituduh sebagai anggota dari organisasi yang sudah dilarang pada tahun 1966 itu. Kabar miring ini pun tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga keluarga Sutarji, yang tentu langsung dibantah oleh sang ibu dengan kekesalan. Bisa-bisanya kabar ini menyebar begitu saja saat keluarga Sutarji masih dalam masa berkabung. Bahkan isu ini menyebar saat jasad Sutarji masih dalam pemeriksaan pihak berwajib dan belum dikebumikan. 3-4 hari berlalu mungkin atas dasar ini, keluarganya pun ingin jasad Sutarji segera dikebumikan. Dan atas permintaan pribadi keluarga Sutarji kepada pihak yang berwajib, proses pemeriksaan dan pencarian pun dihentikan. Jasad Sutarji akhirnya dimakamkan meski tanpa kepala. Sejak ditemukan jasad Sutarji, memang mendadak suasana desa berubah menjadi mencekam. Semua orang ketakutan mengingat zaman itu orang-orang masih sangat melekat dengan hal-hal mistis. Desas-desus mulai terdengar bila Sutarji pasti akan menjadi hantu gembung. Meski semua orang di desa dilanda ketakutan, tapi nyatanya tak ada satu orang pun yang mengaku dihantui. Namun itu ternyata berlaku sebelum jasad Sutarji dimakamkan. Karena setelah
Sutarji dikebumikan. Satu persatu kesaksian mulai muncul dari para warga desa yang bahkan kenal dekat dengan sosok Sutarji itu. Hari berganti hari, sudah sekitar 7-8 hari sejak Sutarji dimakamkan. Suasana desa yang sudah mulai teralihkan dan tenang tampaknya tak sepenuhnya begitu. Karena di balik itu ternyata ada satu kejadian tersembunyi yang dialami oleh, sebut saja, Bu Sutinah, seorang wanita parubaya yang rumahnya satu deretan dengan rumah Sutarji. Mungkin selisih 3-4 rumah saja. Dan berikut kejadiannya. Pagi itu habis subuh, langit masih gelap dan agak sedikit berkabut. Bu Sutinah tampak berada di halaman depan rumahnya, melakukan aktivitasnya yaitu menyapu. Memang ini kegiatan rutin Bu Sutinah mengingat ada pohon mahoni besar di depan rumahnya yang mana daunnya akan selalu berguguran setiap hari. Terlihat Bu Sutinah menggoyang-goyangkan sapu lidinya itu menggiring dedaunan ke dalam pengki dan mengumpulkannya di sudut halaman. Sesekali juga ia terlihat merapatkan baju hangatnya di suasana pagi yang dingin itu. Sapu lidinya sedikit demi sedikit mulai menuntunnya ke bibir halaman, membuat beliau sedikit menengok ke jalanan kerakal depan rumahnya itu. Seketika pandangannya teralihkan di sudut jalan. Samar-samar di antara kabut tipis, ia melihat seseorang yang tengah berlari ke arahnya. Siapa itu yang sedang berlari ya? Tanya Bu Sutinah kepada diri sendiri saat menatap seseorang yang tengah berlari menuju arahnya itu. Bu Sutinah yang penasaran pun masih menatap ke arah itu, seraya tetap meneruskan kegiatannya. Sampai akhirnya jarak pandang antara dia dan orang itu pun semakin dekat. Masih tak terlalu jelas, yang terlihat gamblang hanyalah sepatunya yang berwarna putih, mengayun semakin mendekat. Masih dalam jarak pandang yang belum jelas, Bu Sutinah dibuat heran ketika kini sosok yang berlari itu tiba-tiba berhenti. Sambil terus menyapu, matanya pun mengeritkan, mengamati dan menerawang orang itu di antara kabut yang mulai menipis. Bu Sutinah menatap dan mulai merasa familiar dengan orang itu. Hingga akhirnya terbersit di pikirannya. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi, ucapnya ketika kini seperti benar-benar mengenali sosok itu. Sampai akhirnya sosok itu pun mulai bergerak mendekat ke arah Bu Sutinah, diiringi dengan suara krek, krek, krek. Mendengar itu, Bu Sutinah langsung melempar sapu dan pengki yang ia genggam dan sejenak menundukkan pandangannya. Dan bersamaan dengan itu, suara krek, krek, krek itu pun mulai terdengar semakin jelas. Kini seperti benar-benar berada di depannya. Aduh, ya Allah, jangan-jangan Sutarji, ya Allah, ya Rabbi, kata Bu Sutinah seraya ingin berlari. Namun belum juga ia melangkah, Bu Sutinah yang menunggakkan kepalanya harus dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa. Karena ternyata di depannya sudah berdiri sosok gagah tanpa kepala dengan suara krek, krek, yang ternyata keluar dari kerongkongan leher sosok itu bersamaan dengan darah yang memuncrat. Bu Sutinah yang kaget bukan kepalang langsung berteriak, namun belum sempat berlari, seketika pandangannya menjadi gelap. Bu Sutinah pingsan. Anaknya yang sempat mendengar suara teriakan itu pun langsung menghampiri Bu Sutinah yang roboh tak sadarkan diri di atas jalanan batu depan rumahnya itu. Dibopongnya Bu Sutinah ke dalam rumahnya. Sang anak nampak panik karena tak tahu apa terjadi pada ibunya itu. Sampai beberapa jam kemudian, ketika Bu Sutinah sadar, barulah dia bercerita tentang apa yang terjadi. Bu Sutinah melihat sosok Sutarji dengan tanpa kepala jogging di pagi itu. Mengapa Bu Sutinah meyakini itu adalah Sutarji? Suatu alasan yaitu lari pagi adalah salah satu aktivitas rutin dari Sutarji semasa hidupnya. Memang dulu hampir setiap pagi Sutarji selalu jogging, mengingat memang Sutarji adalah sosok seorang yang sangat menjaga kebugarannya. Dan tanpa disangka-sangka, pagi itu Sutarji melanjutkan aktivitasnya dalam wujud dan maksud lain.
Sungguh tak wajar yang tak masuk akal makhluk halus yang harusnya muncul di petang hari itu malah menampakkan dirinya di pagi hari yang masih berkabut itu. Dengan apa yang sudah dialami, di sini Bu Sutinah masih memutuskan untuk tak menceritakan kejadian ini kepada orang lain, kecuali dengan keluarganya. Mengingat beliau masih menaruh empati kepada pihak keluarga Sutarji yang mungkin masih berjuang melewati masa berkabungnya. Hingga selang 1 hari, kejadian dengan pola dan waktu yang hampir sama pun terjadi lagi. Namun, kali ini bukan tetangga atau warga desa setempat yang mengalaminya, melainkan orang lain yang bahkan tak paham bagaimana rupa Sutarji. Sebut saja Pak Romo, seseorang pedagang kerupuk dari desa sebelah. 20 tahun sudah yang menggeluti usaha ini, menjajakan kerupuknya dari desa ke desa saat pagi hingga siang sore menjelang. Namun umurnya yang sudah agak menua membuat Pak Romo tak tega untuk membiarkan sang ayah tetap bekerja. Walau di sisi lain Pak Romo merasa masih kuat untuk memikul dagangannya. Sebenarnya sudah mungkin beberapa bulan ini Pak Romo sudah tak lagi berjualan. Usahanya kini diteruskan oleh anaknya, tapi kebetulan sudah 2 hari ini sang anak sedang masuk angin, sehingga tak bisa berjualan. Sempat libur 1 hari, Pak Romo yang tak mau mengecewakan pelanggannya yang sudah menggantungkan kerupuk darinya selama bertahun-tahun, memutuskan untuk berangkat lagi berjualan menggantikan anaknya untuk sementara hingga anaknya pulih dari sakitnya. Sang anak sempat mencegah Pak Romo, namun seperti kebanyakan orang tua zaman dulu yang akan marah kalau dilarang untuk bekerja, Pak Romo pun berangkat di pagi itu. Azan subuh belum usai berkumandang. Buru-buru Pak Romo sholat dan setelah itu yang langsung berangkat, memikul dagangannya yang sebenarnya baginya tak terlalu berat, berjalan menyusuri jalan desa. Tibalah dia di sebuah penanda batas memasuki desa itu. Hari masih agak gelap dan berkabut. Mengandalkan langit yang sebenarnya tak begitu bercahaya itu, Pak Romo terus berjalan melewati jalan yang di kanan kirinya dipenuhi oleh pohon albasya sekitar sejauh 50-100 meter. Langkah demi langkah berlalu, Pak Romo memikul seraya sedikit menunduk ketika menghisap tembakonya untuk meminimalisir dinginnya udara di pagi itu. Hingga beberapa langkah kemudian, ia mulai menajamkan pendengarannya ketika mendengar langkah orang berlari yang sepertinya dari arah depannya. Pak Romo sedikit mendongakkan kepalanya mendengar itu, dan samar-samar dari arah depan, ia melihat seseorang yang sepertinya berbaju merah sedang berlari berlawanan arah dengannya. Lega banget batinnya. Akhirnya ketemu orang juga di jalan yang sesepi ini. Pak Romo semakin mendongakkan kepalanya dan berhasrat ingin menyapa seseorang yang sedang berolahraga itu. Seiring dengan langkah dari sosok itu yang semakin mendekat, dan mendekat hingga jarak pandang terjelas. Di sini Pak Romo terpaku memandang sosok yang tengah berlari melewatinya itu, seperti tanpa kepala, dengan darah yang membasahi bagian lehernya. Sosok itu berlari begitu saja melewati Pak Romo yang kini terlihat kebingungan. Meski begitu, Pak Romo seakan masih tak yakin dengan apa yang dilihatnya. Ia pun berhenti sejenak menata nafasnya. Apa itu tadi? Batin Pak Romo mungkin. Hingga akhirnya sosok tanpa kepala itu pun kembali melewati Pak Romo, tapi dengan berlari mundur. Bersamaan dengan darah yang muncrat dari bagian lehernya, Pak Romo kembali tercengang, terpaku melihat sosok itu lagi yang dengan aneh berlari mundur melewatinya begitu saja. Dan beberapa saat kemudian, sosok itu pun berhenti di jarak yang belum terlalu jauh, berjalan cepat mendekati menghampiri Pak Romo yang sudah melepaskan pikulan kerupuknya. Dan ketika sosok gembung itu sudah benar-benar di depan mata Pak Romo, dengan perlahan sosok itu mulai menengadahkan kedua tangannya bersamaan dengan darah yang terus memuncratkan dari lehernya.
Melihat itu, Pak Kromo yang tadi sempat matung langsung berlari tunggang langgang meninggalkan dagangannya. "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" teriak Pak Kromo sambil berlari seok-seok menuju keluar ke perbatasan desa. Hingga bertemulah dia dengan satu rumah, dan tanpa basa-basi Pak Kromo langsung masuk ke rumah itu, berteriak tentang apa yang baru saja dia lihatnya. Sang penghuni rumah yang agaknya mengenali Pak Kromo itu pun mencoba menenangkan, memberikan segelas air minum, seraya bertanya, "Kenapa Pak Kromo?" tenang dulu Pak, ada apa?" ucap penghuni rumah setelah memberikan Pak Kromo minum. "Aduh, ono, ono gembung, ono gembung, ada setan gembung," ucap Pak Kromo dengan ketakutan. "Tolong, tolong, tolong ambilkan kerupuk saya ndak berani, tolong," ucap Pak Kromo dengan terbata-bata. Si penghuni rumah nampaknya juga ketakutan. Sampai beberapa jam kemudian, sekitar pukul 9 pagi, barulah mereka bersama-sama mengambil dagangan Pak Kromo yang tercecer di jalanan itu. Dan sejak kejadian itu, Pak Kromo pun sudah tak terlihat lagi berjualan, menggantikan anaknya. Kabar tentang penjual kerupuk melihat gembung itu pun secara cepat menyebar ke seluruh desa sebelah dan desa tempat almarhum Sutarji. Dan kini kesaksian yang tadinya disimpan sendiri pun akhirnya satu persatu mulai bermunculan, berubah menjadi momok yang menakuti warga sekitar daerah tersebut. Banyak orang mengaku melihat hantu gembung yang diduga adalah arwah Sutarji yang tengah mencari bagian kepalanya yang hilang. Teror gembung Sutarji masih berlanjut, karena selang satu hari ada lagi satu kejadian yang kali ini menimpa Sunyoto, yaitu salah satu teman dekat Sutarji. Sedikit latar belakang dari Sunyoto, bisa dikatakan ia adalah satu-satunya teman yang sedang berada dalam satu level dengan Sutarji, yaitu muda, gagah, berkecukupan, dan belum menikah. Berbeda dengan Sutarji yang merintis usahanya sendiri, Sunyoto sukses berkat andil dari bapaknya yang mempunyai usaha bengkel mobil tahun itu 1967 sampai 1968. Orang-orang yang memiliki mobil masih sangat jarang, bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari. Alhasil, para pasar customer bengkel ayah Sunyoto pun pastinya diisi oleh orang-orang kaya dan kendaraan pemerintahan. Apalagi waktu itu bisa dibilang tak ada kompetitor di daerah itu. Bisnis ayah Sunyoto pun terus berkembang maju, hingga Sunyoto pun ikut andil membantu ayahnya di bengkel itu. Wajah Sutarji selalu terngiang-ngiang di pikiran Sunyoto sejak dia meninggal. Bukan karena Sutarji teman dekatnya, tapi karena pagi itu, sehari sebelum Sutarji ditemukan meninggal, Sutarji sempat mampir di bengkel Sunyoto, bertemu dengannya dan mengobrol sejenak, di mana di situ Sutarji juga berkata kepada Sunyoto akan pergi ke daerah Secang. Tak ada raut wajah yang aneh di wajah Sutarji bagi Sunyoto. Yang jelas, tak disangka itu adalah pertemuan terakhirnya dengan sahabatnya itu. Singkat waktu tibalah di kejadian itu. Sudah hampir 2 minggu ini, Sunyoto memang sering menghabiskan waktu malamnya menginap di bengkelnya dengan berada sekitar 3 km dari desa tempat dia tinggal. Selain karena pekerjaan, jujur saja, ia merasa takut dengan teror di desanya hampir sebulan ini. Teror tentang hantu gembung yang diduga adalah arwah dari sahabatnya itu. Waktu itu ia tak pernah melihatnya langsung, namun mendengar ceritanya saja, ia sudah sangat mengeri. Malam itu sekitar pukul 10 atau 11 malam, Sunyoto masih berada di bawah kolong sebuah truk, tengah mengutak-atik kendaraan milik pemerintah yang harus selesai besok hari. Tak selang beberapa lama, ayahnya yang juga tengah berada di situ pun berkata pada Sunyoto, "Dul, Bapak tak pulang sebentar ya? Ambil air panas, ini mau buat kopi kok, air di termos sudah ndak begitu panas," kata si bapak. "Nggih Pak, jangan lupa bawa rokok ya," jawab Sunyoto singkat. Si ayah pun pergi dengan sepeda motor pancal HMW Admiral kesayangannya. Sementara Sunyoto masih asik dengan kegiatannya mengutak-atik di bawah kolong mobil truk itu. Dan selang sekitar 30 menit kemudian, Sunyoto dikagetkan oleh sepasang kaki yang dia lihat dari kolong mobil itu.
Posisinya tampak membelakangi dengan satu tungkainya yang diangkat. Kalau digambarkan mungkin sosok itu sedang berlari sambil bersandar di bahu mobil truk yang tengah Sunyoto perbaiki. Ucap, "Ya Allah, kok cepet banget sih Pak, motornya sampai nggak kedengeran?" Ucap Sunyoto yang kaget dan mengira itu adalah bapaknya. Tapi sosok yang dikira adalah ayahnya itu tak merespon kata-kata dari Sunyoto. Ia pun tak memperdulikannya dan kembali fokus dengan aktivitasnya. Namun, tak selang beberapa lama, mobil yang tengah Sunyoto perbaiki itu seperti digoyangkan cukup kuat hingga membuat Sunyoto sendiri kesal dan ingin berkata kepada sosok yang dikira ayahnya itu. Tapi ketika matanya tertuju kepada sepasang kaki itu dan kata dari mulutnya belum sempat terucap, ia langsung dibuat diam, tak bisa bergerak. Karena sepasang kaki yang dilihatnya itu kini dalam keadaan mengambang, tak menyentuh tanah. Di balik kolong, Sunyoto langsung memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Sementara dengan truk yang masih bergoyang-goyang semakin kencang, mulai terdengar suara itu yang khas dari gembung ini. Kruk, kruk, kruk. Sunyoto menyadari ini adalah si gembung Sutarji. Sambil menangis ketakutan, dia berkata, "Ci, Ci, wes, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, Ci, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Seketika truknya berhenti bergoyang. Sunyoto yang mulai membuka matanya pun tak melihat sepasang kaki hantu gembung itu lagi. Namun, belum selesai dengan itu, tiba-tiba dia ditarik keluar oleh sesuatu. Tarikan itu menarik troli pijaka tubuhnya di kolong mobil itu dan dari atas kepalanya, hingga Sunyoto kini benar-benar keluar dari bawah kolong truk itu. Dan bersamaan dengan itu, tepat di atas penglihatannya sudah berdiri sosok gembung dengan gaya khasnya, menengadahkan kedua tangannya. Seiring dengan suara itu, mata Sunyoto terbelalak tak mampu berkedip, lidahnya keluh tak mampu berkata-kata, hingga akhirnya sosok gembung itu pun mundur, menjauhi Sunyoto yang amat sangat ketakutan. Mata Sunyoto masih terus mengikuti gembung Sutarji itu, yang kini semakin menjauh dengan melayang dan hilang di kegelapan. Hingga tak selang berapa lama terdengar suara kendaraan. Terlihat ayah Sunyoto datang sambil membawa termos di tangannya. Dia melihat heran anaknya yang sudah berada di luar kolong dan menangis seperti anak kecil. Sunyoto pun langsung menceritakan apa yang baru saja dia alami. Dengan muka sembab terisak ketakutan. Keluarga Sutarji tentu sedih mendengar semua teror hantu gembung ini. Kabar pilu yang harus diterima di waktu yang bahkan belum sampai 40 hari sejak kematiannya. Tapi pihak keluarga tak menampiknya juga, karena mungkin ibu dan adiknya sadar bahwa kematian Sutarji ini penuh ketidakwajaran. Kepada Pak Kadus atau kepala dusun, Wati adik Sutarji berkeluh kesah tentang kematian kakaknya ini, dan ibunya yang belakangan ini menjadi sakit-sakitan karena memikirkan hal itu. Terlepas dari teror hantu gembung ini, bersamaan dengan itu muncul juga pertanyaan yang mungkin ada di tangan Wati serta ibunya dan akan menjadi misteri seumur hidupnya. Pertanyaan itu adalah, di manakah Sutarji dieksekusi dan mengapa secara kebetulan jasadnya muncul di aliran sungai yang mengalir persis di belakang desa tempat tinggalnya? Apa mungkin Sutarji dieksekusi di tempat yang sama di mana jasadnya ditemukan? Apakah itu disengaja? Dan di manakah bagian kepala Sutarji sekarang? Pernah suatu hari Wati sang adik mendapat gambaran lewat mimpi tentang keberadaan kepala dari kakaknya itu. Dalam mimpi sang kakak tersenyum dan berkata, "Cari aku di rel Secang." Begitu katanya dalam mimpi. Wati yang belum putus asa memberitahukan perihal mimpinya ini ke perangkat desa dan kemudian diteruskan oleh ke pihak berwenang. Hingga pencarian pun kembali dilakukan di sepanjang rel kereta api itu. Namun, setelah sekitar 4 hari, bagian kepala Sutarji tetap tidak ditemukan.
Pencarian secara mandiri atau tidak resmi tetap terus dilakukan hingga jalur kereta api itu ditutup tahun 1971 dan dijadikan pemukiman oleh warga sekitar Secang. 40 hari berlalu, bulan berganti tahun, lambat laun teror hantu gembong ini pun mereda dan berubah menjadi urban legend di daerah ini dengan satu pertanyaan yang masih menjadi misteri. Di manakah kepala Sutarji? Cerita pun berakhir. Anjir, ngeri banget cuy. Ngeri banget ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita kali ini horor atau biasa aja? Aku baru tahu kalau kata gembung itu artinya hantu tanpa kepala. Ini kayak hantu jeruk perut gak sih? Yang pastor ditebas kepalanya sama Nippon terus jadi hantu tanpa kepala. Kalian pernah ini gak? Pernah nonton gak? Oh ya, jangan lupa kita kirimkan doa untuk almarhum Sutaji. Semoga arwah beliau tenang di sana dan diterima segala amal perbuatan baiknya. Amin. Oke, cukup sekian ceritaku. Kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa like dan subscribe. Atau kalau kalian gak suka, boleh kasih masukan. Tulis di kolom komentar, pasti aku baca. Karena kritik dan saran kalian sangat aku butuhkan dalam membangun konten ini agar menjadi lebih menarik, berkualitas, dan layak untuk disajikan kepada kalian semua. Oke, gitu aja. Bye!